sumber kekuatan kami Tuhan. Kau yang buat kami mampu bertahan sampai sejauh ini. Hanya Kau Tuhan Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam
Engkau Allah Immanuel, Allah Immanuel, Tuhan besertaku. Takkanku takut, takkanku gentar menghadapi segala rintangan yang ada di depanku. Setiap musuh-musuhku, aku takut Tuhan, sebab Kau yang ada di sampingku. Kau yang menyertaiku. Tak perlu ku gentar, Kau yang berperang gantikanku. Kau yang berperang gantikanku, Tuhan. Terima kasih, Yesus, Kau yang setia. Yesus, Kau yang mulia, layak disembah, layak ditinggikan. Yesus, sebab Kau Tuhan telah menghidupku seumur hidupku. Di setiap jalanku, ku mau mengandalkan-Mu, Yesus, Yesus Tuhanku. Haleluya. Ku mau hidup bagi-Mu, Tuhan. Hanya Kau segalanya bagiku. Kau Allah, aku Tuhan. Tak perlu ku takut, takkan pernah ku kekurangan. Kau yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kau yang menyediakan hidangan di depan lawan-lawanku. Kau Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah, layak ditinggikan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, aku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup
mengcover segala sesuatunya Tuhan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada malam hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, kami mau berubah untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran. Kami mau meneladani Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biar teladan yang sempurna yang sudah Engkau berikan Tuhan kepada kami, itu mampu kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun Tuhan menempatkan kami hari-hari ini Tuhan. Biar kami menjadi berkat Tuhan atas lingkungan kami. Biar kami menjadi berkat Tuhan atas keberadaan kami di lingkungan kami Bapa di surga. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Engkau berbicara untuk setiap daripada kami yang mendengarkan pada malam hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berbicaralah melalui hamba-Mu ini yang terbatas. Biar setiap apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini, itu adalah isi hati-Mu sendiri Tuhan, yang ingin Kau sampaikan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan, Jemaat Roh International Ministry Malaysia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali lagi ya saudara kita berjumpa di dalam ibadah tengah minggu atau Kingdom Devotion pada malam hari ini. Nah saudara, masih dalam tema yang sama, yaitu menyimpan harta di surga. Kita merefresh kembali ya saudara ya, khotbah yang telah disampaikan oleh Pastor Abraham di hari Minggu yang kemarin ya saudara. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-20 mengatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, kenapa kita harus menyimpan harta di sorga? Kenapa Tuhan Yesus memberikan mandat kepada kita, anak-anaknya, kepada kita, warga kerajaannya, untuk lebih baik kita mengumpulkan harta di sorga daripada kita mengumpulkan harta di dunia ini, saudara. Sebagai warga kerajaan Allah, fokus hidup kita seharusnya adalah kepada kekekalan, bukan kepada hal-hal yang sementara ya saudara. Hal-hal yang sementara ini bersifat sementara saudara. Dapat hilang begitu saja, mudah diambil, bahkan mudah rusak, mudah berkarat, yaitu barang-barang atau harta-harta duniawi yang ada. Minggu lalu saudara kita telah belajar tentang memikirkan hal-hal atau perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memikirkan hal-hal tentang kerajaan Allah, hal-hal tentang kerajaan sorga. Bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan, kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus menegaskan prioritas hidup warga kerajaan Allah selama di bumi yaitu fokus pada harta surgawi yang kekal. Saudara, memang kita saat ini belum ada di surga ya saudara. Saat ini tubuh kita, fisik kita, jiwa kita, bahkan seluruhnya itu memang ada di dunia. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan bagi setiap kita bahwa kita hidup jangan berlomba-lomba mengumpulkan harta duniawi, tetapi berlomba-lombalah untuk mengumpulkan harta di surga saudara. Harta di surga tidak dapat rusak atau tidak dapat diambil, tidak bisa berkarat, dan tidak mungkin ada yang bisa mencuri saudara. Karena itu bersifat kekal saudara. Harta di sorga, menyimpan harta di sorga berarti melakukan apapun di bumi yang memiliki dampak yang kekal. Bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan harta di sorga? Mengumpulkan harta di sorga itu berarti kita melakukan apapun yang ada di bumi ini yang nanti hasilnya bisa berdampak kepada kerajaan sorga, berdampak pada apa yang kekal ya saudara. Di dalam Matius 6 ayat 19 mengatakan, Yesus mengingatkan kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, karena harta di bumi tersebut bersifat sementara dan rentan terhadap kerusakan.
Perintah yang Tuhan Yesus berikan ini bertujuan agar kita berhenti menimbun harta duniawi yang fana dan mulai memusatkan hidup daripada harta yang bersifat kekal. Saudara, kita diberikan perintah ini agar hidup kita tidak berfokus terus-menerus kepada hal-hal duniawi, saudara. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua menekankan bahwa berubah oleh pembaharuan budi kita, supaya kita serupa dengan Kristus, supaya kita mengumpulkan harta di surga, saudara, supaya kita tidak berpusat kepada dunia, tetapi kita berubah tidak menjadi serupa dengan dunia, saudara. Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-21. Hati ini menggambarkan bukan hanya perasaan, saudara, tetapi hati adalah pusat kehidupan kita. Di mana dikatakan di dalam Amsal bahwa dari dalam hatilah terpancar segala sesuatu, bahwa hati adalah pusat kehidupan manusia, saudara. Jika kita menjadikan Tuhan Yesus adalah pusat hidup kita, maka kita akan fokus pada kekekalan, saudara, bukan pada kekayaan materi-materi yang sering dicari oleh orang-orang dunia, saudara. Oleh sebab itu, hal yang harus kita pelajari pada malam hari ini adalah jadikan Tuhan Yesus sebagai hartamu yang paling berharga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai harta yang paling berharga, harta yang berharga di dalam hidup kita, maka kita tidak akan lagi sibuk menimbun harta-harta di dunia yang bersifat sementara itu. Orang yang menjadikan Kristus sebagai harta yang paling berharga di dalam hidupnya, di dalam memberi, dia tidak akan pernah takut kekurangan, saudara. Ketika dia menolong, dia tidak akan pernah takut untuk mengalami kerugian. Kalau aku nolong orang ini, aku bakalan rugi nggak ya? Kalau aku nolong orang ini, aku bakalan untung nggak ya? Kalau orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai harta yang paling berharga di dalam hidupnya, dia tidak akan lagi memusingkan hal-hal yang seperti itu, saudara. Hal-hal yang bersifat duniawi. Di dalam hal kepedulian kepada orang lain, dia tidak akan pernah pamrih. Dalam mengasihi, dia tidak akan pernah membeda-bedakan. Dia tidak akan pernah memilih-milih ataupun pamrih, saudara. Dia akan melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena apa? Karena dia menjadikan Kristus sebagai harta yang paling berharga di dalam hidupnya. Dan ketika Tuhan Yesus itu menjadi harta yang paling berharga di dalam hidup kita, kita tidak akan takut lagi tentang kekurangan-kekurangan dalam hal apapun, saudara. Karena Tuhan Yesus selalu memelihara dan menjaga diri kita. Itu sudah janji yang Tuhan Yesus berikan, dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Seperti contoh di hari Minggu yang lalu, Pastor Abraham mengambil contoh seorang janda di Sarfat, ya saudara ya. Seorang janda. Hal yang kita dapat pelajari adalah dia tidak takut kekurangan dan dia memilih taat untuk memberikan hal yang paling berharga, hal yang terakhir yang ia miliki, saudara. Untuk Tuhan, seperti janji Tuhan, dia tidak akan membiarkan anaknya meminta-minta. Seringkali kita harus memberi terlebih dahulu agar kita mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi bukan di situ poin pentingnya, saudara. Poin pentingnya adalah ketika kita memberi karena kita sadar kita sudah terlebih dahulu diberi oleh Tuhan. Kita tidak pernah kekurangan dalam hal apapun karena Tuhan sudah menjadi berkat di dalam hidup kita. Kalau hati kita berpusat kepada Kristus, kita sudah tidak lagi memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, saudara. Kita tidak akan pernah takut kekurangan ketika kita memberi. Karena dalam memberi, sekalipun dalam kekurangan kita tidak akan menjadi miskin, saudara. Karena Tuhan akan memberikan berlipat kali ganda apa yang kita tabur, kita akan menuainya, saudara. Dan di dalam Lukas 6 ayat 38 mengatakan, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar. Saudara, sesuatu yang padat, sesuatu yang penuh, ketika digoncang, dia akan meluber, dia akan keluar dengan begitu melimpahnya, saudara. Bayangkan, hal itu adalah janji Tuhan. Ketika kita tidak takut untuk memberi,
Tuhan akan memberi juga kepada kita, saudara. Tetapi yang harus kita sadari adalah sebelum kita memberi, kita sudah harus tahu bahwa yang kita beri itu adalah terlebih dahulu kita sudah menerimanya dari Tuhan, saudara. Lukas 6 ayat 38 ini menjelaskan bahwa tindakan memberi tanpa perhitungan itu akan menghasilkan kelimpahan. Seperti takaran yang baik dan melimpah yang akan dikembalikan kepada diri kita, saudara. Pemberian yang dimaksudkan adalah bukan hanya soal materi, tentang uang ya saudara ya. Seringkali pemberian diartikan sebagai uang sehingga orang sulit untuk memberi karena mereka melihat pemberian itu dari uang, saudara. Dan seringkali orang tidak melihat pemberian orang lain karena orang lain tidak memberikan dia berupa materi atau uang. Mungkin orang lain memberikan dengan waktu, perhatian, atau quality time gitu ya saudara ya. Tetapi seringkali orang melihat itu bukan sebuah pemberian karena itu tidak berupa uang. Itu hal yang salah, saudara. Seharusnya kita melihat pemberian itu bukan hanya sekedar materi, saudara. Sehingga kita juga harus belajar untuk menghargai setiap pemberian yang orang sudah berikan kepada kita. Bahkan yang terlebih penting, kita harus menghargai setiap pemberian yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa mengalirkan pemberian Tuhan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Pemberian yang dimaksud ini bukan hanya soal materi, tetapi juga mencakup tentang kasih, bahkan pengampunan, dan bahkan kemurahan hati, saudara. Tidak mudah memberikan pengampunan kepada orang lain, saudara. Tetapi kalau kita menjadikan Kristus sebagai harta yang paling berharga di dalam hidup kita, kita akan melakukannya itu untuk Tuhan, saudara. Sehingga kita bisa melakukan itu karena hati kita sudah berpusat kepada Kristus, sehingga keegoisan kita, keakuan kita sudah tidak ada lagi di dalam hidup kita, saudara. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai harta yang berharga di dalam hidup kita, maka hati kita juga akan tertuju kepada Kristus dan akan melakukan setiap hal untuk mempermuliakan namanya. Ingat saudara, representative of Christ Kingdom itu kita bukan hanya memiliki tanggung jawab, saudara, tapi kita memiliki tuntutan, bahkan kita memiliki tugas untuk menghadirkan Kristus bagi orang lain. Mungkin dia sudah percaya kepada Tuhan, tapi dia belum diteguhkan iman kepercayaannya. Nah, melalui kita, representatif of Christ Kingdom ini, kita menyalurkan kasih, kita mencerminkan karakter Kristus, sehingga orang yang tadinya mulai undur dari Tuhan, dia tidak lagi undur dari Tuhan, tetapi dia semakin dikuatkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan begitu juga justru yang terpenting kalau orang yang belum percaya dengan Tuhan, orang yang belum percaya dengan Kristus, bagaimana kehadiran kita ini bagaimana kehadiran roh kita, pribadi kita sebagai representative of Christ Kingdom itu bisa menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan, saudara. Ini adalah tugas kita, tuntutan kita, tanggung jawab kita sebagai duta-duta kerajaan Allah. Oleh sebab itu, saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ingat, saudara, hati berbicara tentang pusat kehidupan manusia, pusat kehidupan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai harta yang paling berharga di dalam hidup kita, hati kita pasti akan berpusat kepada Kristus. Dan kalau hati kita berpusat kepada Kristus, otomatis kehidupan kita juga pasti akan bergantung dan mengandalkan Kristus sepenuhnya. Dan apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah lagi bermalas-malasan, bersungut-sungut, atau bahkan kehilangan damai sejahtera dan sukacita, karena kita melakukannya semua seperti untuk Tuhan, saudara. Bahkan sekalipun manusia tidak melihatnya, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Dan contoh-contoh inilah yang akan membuat kita mengumpulkan harta di sorga dengan melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Itu sama dengan kita menumpuk harta di sorga, saudara.
Kita melakukan apapun di bumi yang memiliki dampak kepada kekekalan, yaitu perbuatan yang mencerminkan karakter Kristus, yang mencerminkan kasih Kristus dengan kemurahan hati seperti Tuhan Yesus yang bermurah hati, saudara. Jangan pernah jemu-jemu untuk melakukan apa yang baik, saudara. Jangan pernah capek untuk memberikan waktu, tenaga, atau apapun itu, saudara, karena kita sedang mengumpulkan harta di surga bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara, lewat hidup kita. Amin, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini, Tuhan. Kalau kami boleh belajar, Tuhan, sekalipun hanya beberapa ayat, Tuhan, sekalipun dalam waktu yang singkat, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus mengingatkan bagi setiap kami bahwa hidup kami bertujuan untuk mengumpulkan apa yang kekal, bukan apa yang fana, Tuhan. Latih diri kami, Tuhan, untuk tidak berfokus kepada hal-hal duniawi, Tuhan, tetapi kami mau berlari, kami mau mengejar apa yang kekal, Tuhan, yaitu harta yang kekal di sorga, Tuhan. Kami percaya Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang memberikan pimpinan bagi kami, Tuhan, untuk kami bisa hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Biarlah firman ini, Tuhan, tertanam di dalam setiap hati kami. Roh Kudus yang memeteraikan di dalam hidup kami, Roh Kudus yang mengingatkan kami agar kami dapat mengerti, agar kami dapat ingat, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan, saat malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, berkat Tuhan tercurah bagi mereka, Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami masalah persoalan, Tuhan Yesus, Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Dan yang terpenting, Tuhan, Engkau adalah pribadi yang menjadi jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bagi kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.